Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih di channelnya Ilham Ayu. Insyaallah balik lagi hari ini. Semoga teman-teman pada sehat semua. Oke guys, udah deket nih. Nah ini hotelnya guys. Kita langsung mengkol aja. Ini Wis Prime. Mobil sana guys. Nah kita udah nyampe guys. Sekarang kita masuk aja. Tahu gue juga. Oke, langsung aja kita masuk ya. Langsung aja kita masuk. Dia tadi nggak bisa masuk gue. Nah, udah siap. Oke guys, gue udah di depan hotelnya. Kita langsung aja coba masuk. Oke, tunggu aja di dalam ya. Skip. Video ini dipersembahkan oleh Krabby.id. Cara baru ngemil kepiting, jualan snack online tanpa ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra. Saya itu bakal dibedah. Jadi kita membedah si Krabby ya. Dari customer segmennya, siapa pelanggan dan pengguna produk si Krabby? Apa yang harus dilakukan oleh untuk melayani mereka? Nah, pelanggan dari Krabby ini kebanyakan dari mahasiswa, SMA, dan umum. Ini menurut data di Instagram yang kita gunain. Jadi untuk rentan usianya juga kita tahu dari usia 18 sampai 24 itu sekitaran 43%. Terus dari data 13 sampai 18 tahun itu di usia 13 sampai 18 tahun itu di kisaran 9%. Dan untuk umum itu sisanya. Jadi Krabby lebih banyak di usia 18 sampai 24 tahun konsumsinya. Dari segmen customer-nya ya. Dari value, apa barang atau jasa yang Anda tawarkan, apa pelayanan yang Anda lakukan kepada mereka. Jadi Krabby ini menawarkan barangnya itu berjenis kepiting, keripik kepiting. Jadi yang kita jual di sini ini bukan tentang keripiknya, tapi tentang kepitingnya. Jadi kebanyakan masyarakat yang makan kepiting ini susah di ininya. Jadi kebanyakan dibongkar dulu kan, dibongkar pakai alat banyak lah. Nah, Krabby ini hadir dengan nuansa baru, cara baru mengemil kepiting. Jadi yang kita jual tagline-nya itu cara baru mengemil kepiting. Apa pelayanan yang Anda lakukan kepada mereka? Itu atas ya. Kanan ya. Kita menyediakan admin. Dari segi pelayanan kita menyediakan admin. Jadi ada jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 5. Nah di atas jam itu akan dilayani esok harinya. Jadi ketika si customer mau beli di jam 9 sampai jam 5 itu pasti fast respon. Jadi kita nggak menunggu gitu untuk memakan si Krabby. Apa mereka menyukai barang atau jasa kita dari yang udah beli ya? Ini kita yang ngambil yang udah beli. Jadi menurut surveinya 80% repeat order. Alhamdulillah. Jadi uji ngangin si Krabby ini lulus lah. Karena kalau produk nggak uji ngangin itu kita bakal nyari market baru terus. Ketika uji nganginnya ada, market ini ya di situ aja. Ketika kita beli suka gitu dengan barangnya, ya udah
akhirnya dia beli terus repeat order, nah uangnya jalan. Nanti kita bisa nyari market baru lagi yang bakal kita kangenin lagi. Channel, bagaimana cara barang dan jasa sampai ke pelanggan, melalui jalan mana berbisnis dengan mereka. Untuk Rebi sendiri kita open reseller agen, jadi ada masyarakat yang bisa kita jangkau nih. Akhirnya kita menggunakan reseller. Reseller ini mempunyai market masing-masing. Kalau kita terbatas nih marketnya, akhirnya kita menggunakan si reseller. Reseller ini punya market luas, kita distribusi di sana. Terus agen, kenapa mereka disuruh agen? Karena dapatnya lebih murah, harga si kredit ini per-piece lebih murah, dan mereka langsung kita jadiin sebagai agen tunggal kita di satu kota. Jadi kalau ada agen di Bandung misalkan, nah si kredit pusat nggak boleh ngambil market di Bandung lagi. Udah ada agen baru, jadi kita lemparnya ke mereka. Begitu cara kredit untuk distribusiin produknya dari segi rekrutmen reseller dan agen. Dan untuk melalui jalan mana berbisnis dengan mereka, kita juga ada marketplace. Jadi si kredit kita masukin ke Shopee. Jadi kan sekarang ini eranya milenial, jadi mereka itu melek lah akan marketplace sama dunia-dunia digital lah. Akhirnya kredit membentuk seperti Instagram kredit. Jadi mereka itu yang nggak mau ke toko bisa kunjungi toko kita di online seperti di Instagramnya kredit. Terus bisa juga melalui Shopee. Nah, kredit sudah masuk ke Shopee. Dan juga kredit bekerja sama dengan salah influencer. Ini untuk karena influencer sendiri memiliki marketnya masing-masing ya. Jadi karena mereka udah terkenal, kita guide nih. Akhirnya ini mendongkrak si kredit sendiri. Kita bekerja sama dengan influencer. Nah ini di CR ya. Hubungan apa yang terjadi dengan pelanggan, personal, kelompok, bebas, setia. Bawah. Setelah pelanggan beli kredit, kita pengen mereka itu nggak hanya sekedar beli. Jadi kredit punya trik, mereka itu di-guide juga sebagai reseller kita. Nah, setelah mereka mencoba si kredit, ternyata di lidah mereka cocok, akhirnya kita mintain nomornya jadi database kita. Terus kita tawarin ke mereka, kamu jangan hanya beli dong, kamu juga bisa berpenghasilan melalui jualan. Akhirnya kita tawarin tips-tips bisnis, kita coaching langsung bareng saya juga. Setelah mereka mau, akhirnya kita masukin ke grup khusus reseller, kita bina di sana. Setelah itu baru kita kasih diskon untuk mereka ambil sekian, akhirnya kita diskon. Nah, kita menjaga hubungannya seperti itu. Revenue stream, bagaimana Anda bertransaksi dan mendapatkan penghasilan, bagaimana kemampuan dan kemauan membayar para pelanggan. Nah ini kredit Di bawah sini, paling bawah sini. sumber-sumber pendapatan perusahaan. Nah, jadi kredit ini menyediakan bukan layanan sih ya, seperti kurir pribadi lah. Jadi mereka yang WFH atau di rumah aja, kredit muncul dengan jasa kiriman pribadi. Jadi mereka tunggu di rumah aja, biar kurir kredit yang nganter. Itu hanya sekitar 10.000 per titik. Ketika kita menggunakan Gojek, kebetulan Gojek lagi up. Nah, kita cari solusinya. Ketika beda harganya lumayan, sekitar biasa nganter 8.000 gitu, kita nganter ke sana berubah jadi 18.000. Wah ini masalah banget untuk pembeli. Dari harga kredit yang 20.000 lumayan, harus nge-up lagi di harga kurir. Ya udah, kita cari solusinya, kita bantu di jasa pengiriman dengan
dengan hanya membayar 10.000 mereka sudah bisa dapatkan. Ketika beli banyak free. Terus oke, apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk bisnis ini? Modal apa yang paling penting? Kayaknya kita riset market dulu. Ketika riset kan. Apa saja sumber daya yang kita butuhkan? Karena Krabby bergerak di bidang kuliner yaitu snack kepiting, kita membutuhkan banyak kepiting. Pertama. Kedua, kita membutuhkan karyawan. Karena kalau nggak ada karyawan, Krabby nggak bisa jalan. Akhirnya kita buka open recruitment, mencari karyawan. Setelah karyawan ada, barulah kita cari pembeli. Baru bikin ke rumah produksi. Tadinya rumah produksinya biasa aja, berhubung sudah ada karyawannya, akhirnya kita bentuk sedikit-sedikit lah rumah produksinya. Setelah ada rumah produksi, baru kita langsung ke pembelinya. Activities, kegiatan apa saja yang harus dikerjakan agar bisnis ini berhasil, pekerjaan apa yang sangat penting. Activity dari Krabby, kita riset market. Karena penting banget untuk riset market. Selain kita bisa uji ngangenin juga, itu penting buat produk kita. Ketika kita nggak riset market kita bingung mau lempar kemana nanti ketika produk itu udah jadi. Jadi misalkan kayak Krabby ini banyak keresahan masyarakat kan. Ini menurut riset Krabby. Kalau makan kepiting itu susah, nggak bisa setangkang-tangkangnya. Akhirnya Krabby muncul loh, udah kita tagline aja sebagai cara baru memilih kepiting yang bisa makan setangkang-tangkangnya. Akhirnya Krabby muncul dengan risetnya seperti itu. Setelah riset kuat, kita riset produk. Ketika si riset market udah dapat, kita riset produk. Karena kepiting jadi keripik itu agak lumayan susah. Akhirnya kita riset produk dulu biar ini valid, biar kita bisa lempar ke masyarakat. Ketika riset produk berhasil, baru kita ke produksi. Ketika produksinya udah kita jalanin, baru kita mencari namanya menyalurkan ke pelanggan. Tapi ini yang penting itu riset market sama riset produksi. Ketika memang dua-duanya sudah berjalan bagus, barulah kita berani produksi. Ketika produksinya udah berani, baru kita menyalurkan ke pelanggan. Oke, partner, siapakah mitra dan pemasok yang menunjang keberhasilan bisnis ini? Siapa yang paling dapat diandalkan? Kalau Krabby, partnernya adalah vendor dari kepiting sendiri. Karena dulu saya awal-awal merintis nyari sendiri, itu susahnya minta ampun. Berangkat dari rumah ke pinggir pantai seharian, dari nyarinya jam 7 malam habis bisa pulang jam 2 malam, itu belum tentu dapat banyak. Itu cuma dapat sekitaran 4-5 kiloan. Dan itu kalau marketnya minta banyak, kita nggak bisa suplai banyak. Akhirnya situ juga jadi masalah kita nih. Waduh, ini nggak bisa gini terus. Akhirnya kita cari poinnya lah, cari ini yang kita temuin vendor kepiting. Nah ini bisa teman-teman juga dapetin di usaha teman-teman, nyari vendor. Nah, mulai biar si Krabby ini viral gimana? Kita cari influencer lagi, influencer yang bisa nge-guide si kepiting. Cari selebgram, akhirnya dapet. Kemudian Krabby kalau mau jadi produk mahal, nggak mungkin kemasannya putih aja, nggak mungkin kemasannya biasa aja. Karena harganya 20.000, ngeliat kemasannya biasa aja orang malas beli. Akhirnya cari vendor kemasan, setelah dapat baru kita jualan lagi. Thank you ya yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat.